Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani di sebuah desa, di samping hutan. Dia mempunyai sebuah taman besar yang ditumbuhi pohon apel tua, dan tanaman lainnya, pepohonan dan bunga-bunga nan indah. Ketika petani itu masih kecil, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain di pohon apel tersebut. Saat itu, pohon apel menghasilkan buah apel yang sangat besar dan rasanya manis. Namun seiring berjalannya waktu, pohon apel tersebut menjadi tua dan berhenti menghasilkan buah. Karena sekarang petani itu tidak mendapatkan satupun apel dari pohon tersebut, dia memutuskan bahwa pohon itu tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menebang pohon tersebut dan menggunakan kayunya untuk membuat beberapa barang untuk keperluannya di rumah. Dia merasa karena pohon itu sudah tua dan besar, dia tidak perlu merawatnya lagi, dan pohon itu bisa menjadi furnitur yang bagus. Dia lupa bahwa saat masih kecil, dia menghabiskan seluruh masa kecilnya dengan memanjat pohon dan memakan apelnya. Pohon apel itu menjadi rumah bagi beberapa hewan kecil di lingkungan sekitar. Ini termasuk tupai, burung pipit dan berbagai macam burung dan serangga. Ketika petani itu mengambil kapaknya dan mulai menebang pohon itu, semua binatang kecil berhamburan keluar dari pohon apel itu. Mereka semua mulai memohon kepada petani itu. Mereka berkumpul di sekeliling petani dan berkata, "Tolong jangan menebang pohon itu. Kami biasa bermain denganmu ketika kamu masih kecil, di bawah pohon ini. Ini adalah rumah kami dan kami tidak punya tempat lain untuk pergi." Petani itu bersikeras. Dia mengangkat kapaknya dan keributan pun bertambah. "Tolong jangan potong dan hancurkan rumah dan anak-anakku," teriak tupai. "Tolong jangan potong dan hancurkan sarangku," teriak burung kecil. "Tolong jangan tebang pohon apelnya," teriak belalang. Namun, petani itu melupakan masa kecilnya dan teman-teman binatangnya. Dia mulai menebang pohon itu lebih keras. Semua hewan kecil menjadi putus asa, dan ingin melindungi pohon apel itu dengan cara apapun. Hewan-hewan kecil itu berkata, "Kami akan bernyanyi untukmu saat kamu bekerja keras di ladang. Kami akan menjaga anak kecilmu. Dia tidak akan menangis, melainkan akan terhibur dan bahagia. Kamu akan menyukai lagu-lagu kami dan tidak akan merasa sedih, lelah." Namun, teriakan minta tolong mereka tidak didengarkan. Terlepas dari semua permintaan mereka, petani tersebut terus menebang pohon tersebut. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang berkilau. Saat memeriksanya, dia menyadari bahwa itu adalah sarang lebah yang penuh dengan madu. Dia mengambil sedikit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa madu membangunkan anak kecil di dalam dirinya. Tiba-tiba, kenangan masa kecilnya muncul kembali. Madunya terasa begitu enak sehingga dia menginginkannya lebih banyak. Itu membawa rasa bahagia padanya. Dia tersenyum dan berseru, "Rasanya luar biasa." Menyadari perubahan sikap petani, hewan-hewan kecil itu serempak berkata. Lebah berkata, "Aku akan selalu memberimu madu yang manis." Tupai berkata, "Saya akan membagikan kacang sebanyak apapun yang kamu inginkan." Burung-burung berseru, "Kami akan menyanyikan lagu sebanyak yang kamu mau." Akhirnya petani itu menyadari kebodohannya dan meletakkan kapaknya. Dia mengerti bahwa pohon itu adalah rumah bagi banyak hewan cantik yang memberinya banyak hal. Dia ingin anak laki-lakinya memiliki masa kecil seperti yang dimilikinya. Petani itu menyadari bahwa pohon apel itu tidak membuahkan hasil. Anak laki-laki kecil di dalam dirinya menyelamatkan pohon apel. Dia membuang kapaknya dan berkata kepada makhluk kecil itu, "Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah menebang pohon apel ini. Saya telah menyadari kesalahan saya dan kalian semua sekarang dapat hidup dengan damai dan harmonis di sini."
Makhluk kecil itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lebah. Jika petani tidak menemukan sarang lebah, mereka pasti sudah kehilangan tempat tinggal mereka. Sekarang mereka terus hidup bahagia di pohon apel tua itu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah, setiap makhluk hidup di alam mempunyai manfaat masing-masing dan kita tidak boleh egois.